Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Pada materi ini kita akan membahas tentang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah nama-nama hari akhir, ada apa saja nama-nama hari akhir itu. Yang ketiga adalah tanda-tanda hari akhir, apa saja tanda-tandanya, dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, kita mulai dari yang pertama, pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran dan seluruh makhluk binasa, kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hari akhir itu semua akan musnah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada bumi, ada galaksi, ada planet, ada bintang dan sebagainya, semuanya hancur semuanya kecuali Allah atau makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya adalah nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir ini cukup banyak. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah atau hari kehancuran. Artinya semua akan hancur. Dan yang selanjutnya adalah Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah ayat Al-Quran, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Artinya apa? Semua alam semesta ini akan terguncang karena tidak sesuai dengan yang biasanya. Katakanlah misalnya kalau bumi biasanya berputar pada porosnya, maka kemudian karena suatu peristiwa, karena sudah saatnya untuk hari kiamat, maka berhenti atau berpindah porosnya dan sebagainya, maka dia kemudian terjadilah kegoncangan karena tidak sesuai dengan keharusannya. Yang ketiga, Yaumul Ba'ts, itu hari kebangkitan dari kubur. Semua orang yang meninggal di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Maka dari itu disebut Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan dari kubur. Yang keempat, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya pada mahsyar untuk ditimbang amalnya. Yang kelima, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Jadi semua amal perbuatan kita, perbuatan baik, perbuatan buruk, semuanya akan dikumpulkan jadi satu dan ditimbang mana yang lebih berat, apakah perbuatan baik, apakah perbuatan buruk. Jika yang berat adalah perbuatan baik, maka ia akan masuk surga, dan jika perbuatan yang buruklah yang lebih berat, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keenam, Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan. Ya, artinya semua amal ditimbang, diperbandingkan antara yang berat yang mana, apakah berat yang perbuatan baik atau amal baik, ataukah berat yang amal jelek. Konsekuensinya adalah surga jika lebih berat amal baik, dan neraka jika lebih berat perbuatan jeleknya. Yang ke-7, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu hari pembalasan. Di semua amal baik akan mendapatkan balasan, yaitu pahala, dan amal perbuatan buruk akan mendapatkan pembalasannya, yaitu dosa
dan kemudian semakin banyak dosa atau lebih berat dosa yang dilakukan, maka konsekuensinya neraka. Dan jika lebih banyak amal baik, maka konsekuensinya adalah surga. Dan yang kedelapan, yaumul wa'id, hari terlaksananya ancaman. Dalam Al-Quran sudah banyak ayat Al-Quran yang menerangkan ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran Allah. Maka pada hari kiamatlah semua ancaman itu akan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah yaumul hasr, yaitu hari penyesalan, di mana orang-orang yang telah mengetahui suatu perbuatan baik namun tidak melaksanakannya, bahkan melakukan banyak perbuatan tercela, maka ketika tahu amal perbuatannya akan berkonsekuensi pada neraka, maka mereka akan menyesal akan perbuatannya waktu di dunia. Selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ini terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro atau kiamat kecil, dan ada tanda-tanda kiamat kubro atau tanda kiamat besar. Tanda kiamat sugro atau kecil ini bisa dicirikan sebagai berikut, yaitu pertama, matinya atau kematian sebagian manusia. Yang kedua adalah kerusakan bagian alam. Intinya terjadinya kerusakan atau kemusnahan sebagian makhluk Allah. Artinya tidak keseluruhan atau semua makhluknya binasa. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar ini terbagi menjadi dua, ada tanda-tanda umum, ada tanda-tanda khusus. Kita lanjutkan. Tanda-tanda umum ini ada banyak cirinya. Yang pertama, benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Ini sudah kita rasakan. Yang kedua, ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Ketiga, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. 4, semakin banyaknya kemaksiatan. 5, orang kaya diagung-agungkan. Dan 6, hibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Dan ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. 8, waktu berjalan terasa sangat cepat. Sebagian dari ini mungkin sebagian sudah kita rasakan. Dan tanda selanjutnya itu tanda khusus hari kiamat. Ada beberapa. Yang pertama, menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. 2, munculnya Dajjal. 3, turunnya Imam Mahdi di bumi untuk menerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan Allah. Itulah makanya kadang-kadang sebagian, bahkan mungkin sampai hari ini, ada sebagian orang yang menyebut atau orang yang menyebut Imam Mahdi atau orang yang telah dijanjikan akan turun ke bumi untuk membereskan masalah. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dan akan mengalahkan Dajjal. Kelima, keluarnya Ya'juj Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Dzulqarnain bersama dengan pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. Jadi Ya'juj Ma'juj ini sudah ada sangat lama sekali dan merusak, kemudian dikurung oleh
Iskandar Dzulqarnain. Dan pada saatnya nanti jika mereka berhasil keluar dari kurungan tersebut, maka saat itulah menjadi tanda-tanda, salah satu tanda-tanda khusus kiamat. 6. Munculnya dabbah, yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. 7. Matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Di semuanya akan terbolak-balik. 8. Terjadi gerhana matahari di timur, di barat dan seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam, dan mereka mati di sana sebelum trompet kiamat ditiup. Nah, apa hikmah dari mengimani tentang adanya hari kiamat tersebut, yang merupakan salah satu dari rukun iman yang ke-5? Nah, yang pertama yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah Maha menciptakan, maka Dia pun memiliki kekuasaan atau kuasa untuk membinasakan atau menghancurkannya. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah. Kalau kita ingat kiamat, maka kita juga ingat kematian. Maka saat itulah kita perlu mengingat tentang amal ibadah kita sebagai persiapan untuk menuju kematian. Yang setelah kematian nanti akan ada kebangkitan dan amal kita akan dihitung. Yang ketiga, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau kita ingat kiamat, maka kita akan ingat kematian. Dan ketika kita ingat kematian, bisa jadi kita pun ingat dosa kita yang kita anggap cukup banyak. Yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Karena ingat hari kiamat, kita ingat kematian, maka kita pun ingat amal kita. Maka kita pun akan terdorong untuk memanfaatkan diri kita untuk hal-hal yang baik. Terakhir, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Namun tidak boleh kita lupa bahwa dunia adalah ladangnya, sehingga bumi ini, kehidupan di dunia ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Hati kita mengurusi dunia, tapi hati kita tidak tentang dunia. Dunia itu hanya sebagai sarana kita untuk sampai kepada akhirat yang lebih kekal. Nah, demikian anak-anak yang bisa saya jelaskan pada hari ini, semoga dapat dipahami. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.